pada waktu itu pas deklarasi Khilafah ISIS ala ISIS itu saya pas di sana. Memang konsekuensi dari negara konflik ya saya siap mati. Kita di sana dilatih untuk beberapa kemampuan skill perang, cara menembak, cara memakai AK-47, membongkar pasang, merakit bom. Tiap hari kita harus menjaga perbatasan antara pemerintah Bashar Assad sama kekuasaan ISIS pada waktu itu. Tiap hari kita harus tembak-menembak dan harus ditembakin, diserang. Jadi termasuk beberapa nyawa yang tidak, menurut saya nggak ada harganya di sana. Di kota Rokoh itu ya seperti di alun-alun gitu, ada pagar-pagar, itu ada kepala-kepala manusia ditancapkan di pagar-pagar dan di video. Salam, selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, teman-teman semuanya, pembaca Tugu Media Group, Tugu Malang.id dan Tugu Jatim.id. Sore ini kita di kantor Tugu Media Group sudah kedatangan orang hebat. Kita terhormat sekali beliau bisa hadir di sini, Mas Sahrul Munif. Betul Mas ya? Benar. Jadi Mas Sahrul Munif ini orang langka dan orang aneh, dan juga orang unik yang sudah bertaubat. Beliau bisa dibilang adalah mantan teroris. Betul, salah nggak Mas kalau saya bilang mantan teroris Mas? Nyatanya memang saya pernah terlibat beberapa aksi teroris Mas. Jadi nggak apa-apa aja. Sudah konsekuensi. Siap, ya. Jadi bisa diceritakan Mas bagaimana awalnya sampean ini ya melakukan aksi-aksi teror sehingga bebas tahun 2019 Mas ya. Nah, ini awalnya gimana Mas? Awalnya sampean terjebak di dunia hitam lah kalau bisa dibilang seperti itu Mas ya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Torik semuanya. Saya sebenarnya nggak ada cita-cita pengen jadi seorang teroris dan harus mendekam di Nusa Kambangan Mas. Saya di Nusa Kambangan kurang lebih hampir 10 bulan di sana. Karena saya tahun 2017 saya divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat itu kena undang-undang terorisme. Saya divonis selama 3 tahun, yang tuntutan jaksa 5 tahun. Dalam seumur hidup saya memang itu mungkin ujian lah ya dari saya, karena saya memang ketika mahasiswa aktif di beberapa kegiatan dakwah sama menjadi aktivis lah ya. Kemudian tahun 2000 berujung tahun 2014 saat itu ada konflik yang sangat membuat saya dan beberapa teman saya itu terenyuh di Suriah sana. Maka tahun 2014 saya ceritanya ke Suriah untuk misi kemanusiaan. Itu awalnya Mas. Itu konflik apa itu Mas? Konflik antar daerah atau antar Muslim dan umat agama lain atau gimana itu Mas? Kalau waktu itu konflik antara pemerintah sama warganya. Pemerintah saat itu mayoritas orang-orang Syiah, warganya orang Sunni. Jadi konflik antar dua kelompok besar di tubuh di Suriah pada waktu itu tahun 2014. Jadi memang Timur Tengah terjadi beberapa konflik, dan yang terakhir itu sebelum di Mesir, Tunisia, kemudian ada di Suriah. Itu memang pas saya lagi bisa berangkat ke Suriah untuk membantu waktu itu konflik-konflik yang terjadi di Suriah. Itu dalam rangka misi kemanusiaan. Kenapa Mas? Niatnya itu misi kemanusiaan. Kenapa? Maksudnya kok nekat gitu loh. Kan misi kemanusiaan banyak di dalam negeri Mas ya. Kok sampai ke luar negeri gitu? Ya, memang background saya dulu boleh sebelum saya berangkat itu ikut sama gerakan kaum kelompok jihadis lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Seperti JAT, Jamaah Ansarut Tauhid yang dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Pas waktu dulu saya muda sempat ikut Majelis Mujahidin Indonesia yang juga dipimpin Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nah,
Jadi materi-materi tentang motivasi jihad saya peroleh ketika pas sebelum ada konflik di Suriah pada waktu itu. Nah, kemudian Suriah ini saya sebagai seorang Muslim ya sebenarnya niatnya baik ya untuk membantu saudara saya di sana, di mana saat itu kezaliman anak-anak kecil terus jadi korban perang. Itu hati nurani kecil saya sebagai sesama Muslim, di mana dalam satu tubuh, ibarat satu tubuh sakit itu, saya juga merasakan penderitaan saudara-saudara saya di Suriah pada saat itu motivasi yang utama. Yang kedua, memang konsekuensi dari negara konflik ya saya siap mati, kalaupun saya harus kena korban di sana, maka motivasi yang kedua adalah motivasi jihad. Jadi antara misi kemanusiaan dan jihad itu ya 11-12 lah Mas. Campur aduk lah ya. Ya seperti itu. Oke. Terus di sana naik apa Mas dari Indonesia? Nggak ketat ya waktu itu, nggak sulit gitu loh. Waktu itu belum ada berita-berita ISIS dan saat itu gampang sekali, termasuk saya rombongan yang boleh dikatakan mungkin termasuk pertama lah Mas ke Suriah. Jadi tahun 2014 pemerintah nggak ada pelarangan tentang ISIS, pelarangan tentang kepergian di Suriah. Waktu itu saya rombongan sekitar 21 orang dari Indonesia. Kita kumpul di satu rombongan besar itu dibagi dua. Kita ketemu di Malaysia, naik Turki Airways ke transit ke Qatar, kemudian turun di Turki. Dari Turki kita naik darat ke Suriah sekitar 24 jam. Siap. Nah itu kan butuh biaya Mas. Waktu itu ada yang membiayai atau gimana Mas? Pada waktu itu ada beberapa anggota atau satu rombongan itu ada yang dia dibiayai. Kalau saya pribadi termasuk saya membawa uang saya pribadi dan saya juga pakai uang pribadi untuk saya pergi ke Suriah. Dari hasil apa itu Mas? Jualan apa Mas? Dagang atau dari? Dari saya usaha Mas. Saya waktu itu usaha distributor buku anak sekolah itu. Oke siap. Terus di sana gimana Mas? Nyampe Suriah nggak sulit ya? Langsung masuk aja ya? Saat itu kita juga harus masuknya itu protap Mas. Protap karena kita ilegal lah ya. Jadi kita melalui penjagaan tentara Turki sama pos di Suriah itu yang kita harus lari kencang. Di situ saya mulai mendengar tembakan-tembakan pertama, termasuk nembakin rombongan saya. Tapi karena guide-nya sudah kita ngikutin SOP guide-nya itu, saya alhamdulillah bisa nyebrang dari Gaziantep masuk ke Suriah pada waktu itu. Siap. Nah, waktu itu gimana Mas? Bisa digambarkan keadaan Suriah waktu itu gimana Mas? Sama kayak Indonesia adem ayem gini atau gimana Mas? Saat itu Suriah mungkin dari beberapa orang yang saya jumpai keadaannya lenggang sekali Mas. Jadi banyak mungkin ribuan bahkan jutaan orang yang sudah mengungsi di luar Suriah. Itu memang kita masuknya ke wilayah yang dikuasai ISIS. Jadi hanya beberapa orang penduduk yang kita jumpai di sana. Mungkin orang-orang kampung di pinggir-pinggir. Kalau kotanya masih saat itu tahun 2014 di kota yang dikuasai ISIS masih normal Mas. Masih seperti karena jaya-jayanya ISIS itu tahun 2014 ketika saya di sana. Oh, berarti daerah itu sudah dikuasai ISIS. Sedangkan di Indonesia ISIS mungkin masih berita-berita aja ya. Berita-berita aja. Siap. Nah, terus di sana ngapain Mas sampean Mas? Ya, saya pas di sana awalnya sesuai yang mengajak saya itu Abu Jandal memberikan peluang untuk misi kemanusiaan. Asumsi saya misi kemanusiaan itu yang membantu beberapa korban, anak-anak kecil, sekolah gitu kan. Cuman waktu di sana kita langsung digabung sama ISIS untuk diikut sertakan ke muaskar namanya. Jadi selama satu bulan
kita di sana dilatih untuk beberapa kemampuan skill perang. Misalkan kita diajarin PBB, cara menembak, cara memakai AK-47, membongkar pasang, PKC, merakit bom. Jadi beberapa senjata-senjata kita minimal dalam 1 bulan kita harus menguasai. Tapi minimal yang harus ditekankan, membongkar AK-47, tutup mata kepala aja harus bisa. Itu minimalnya, Mas. Siap. Itu latihan itu selama 1 bulan, Mas ya? 1 bulan. Berarti sudah lihai berarti sekarang, Mas ya? Ya, dulu di sana. Kalau di sini kan buat apa gitu, Mas. Oh, siap. Oke. Nah, terus setelah latihan itu apa, Mas, yang sampai lakukan, Mas? Setelah kita lolos dalam 1 bulan itu, kita kemudian ditempatkan di beberapa tempat. Memang sebelumnya itu ada beberapa skill, tiap individu itu boleh mengajukan diri. Misalkan dia kemampuannya misalkan bagian IT, dia nanti dimasukkan ke bagian tim medianya dari Daulah, dari ISIS itu. Atau kemampuan dia misalkan pengen jadi bom syahid, misalkan orang-orang yang meledakkan diri, itu juga ada. Terus ada juga kalau lolos pengen masuk ke pasukan elit, dia harus sekolah lagi selama 6 bulan, nanti dilatih jadi pasukan elitnya ISIS di sana. Terus ada lagi yang misalkan driver gitu, itu bisa mengajukan diri untuk jadi driver. Kalau kebetulan saya di sana, sebenarnya saya pengen cuman membantu korban-korban perang, cuman pas ternyata saya diletakkan untuk menjaga perbatasan atau disebutnya ribat itu. Dan ribat tiap hari kita harus menjaga perbatasan antara pemerintah Bashar Assad sama kekuasaan ISIS pada waktu itu, Mas. Oh, jadi Suriah itu Mas ya, ibu kota Suriah yang dikuasai, Mas ya? Ibu kota Rokoh itu provinsi terbesar nomor 3 di Suriah, itu yang dikuasai ISIS pada waktu itu, menjadi ibu kotanya ISIS. Oh, gitu. Siap. Berarti masih, jadi dengan pemerintah Suriah ya masih rebut-rebutan gitu, ya, kira-kira gitu, Mas ya. Nah, terus berapa bulan sampean jaga perbatasan itu, Mas? Jaga perbatasan sekitar 7 bulan, Mas. Jadi total semuanya saya hampir 8 bulan di Suriah. Lumayan berarti, Mas ya. Lumayan. Nah, itu Mas, apa yang kejadian apa, Mas, yang mungkin tidak terlupakan lah selama di sana gitu, Mas? Apa mungkin ada penembakan atau peperangan yang mungkin nggak terlupakan apa, Mas, di sana, Mas? Ya, banyak hal ya. Suriah itu pertama saya melihat suara perang di sana. Jadi saya yang dulu pengen seperti apa sih suasana perang, saya benar-benar tahu suasana mencekam, bagaimana tiap hari kita harus menembak dan harus ditembakin, diserang. Jadi termasuk beberapa nyawa yang menurut saya nggak ada harganya di sana. Saya melihat kalau misalkan jalan-jalan habis terjadi perang gitu, ada kaki yang kepotong gitu kan, ada beberapa luka-luka. Lihat sendiri sama itu, Mas ya? Ya, saya bisa melihat di sana terjadi konflik dan sangat, kalau diboleh katakan, sangat ngeri sekali ya peperangan itu. Jadi hampir suasana, dan saya sekitar 8 bulan di Suriah, saya tanpa lampu, tanpa cahaya, Mas. Jadi kalau malam, kalau kita pas giliran jaga gitu, lihat jam digital, harus memasukkan jaket untuk menghindari cahaya, karena kalau cahaya itu bisa kelihatan sama musuh, kita bisa ditembakin dari jarak jauh. Jadi saya amatin ya, saya tahu menaut kengerian tentang dunia konflik itu mungkin pengalaman. Katanya ada itu, Mas, yang dipenggal gitu, lihat sendiri atau enggak, Mas? Kalau kebetulan yang dipenggal saya tidak melihat sendiri, cuman pas pada waktu itu karena kita tugasnya 2 minggu gitu, Mas, 2 pekan kita tugas, habis itu setelah 2 pekan kita dapat ijazah atau liburan. Jadi liburan itu bisa kita jalan-jalan ke
Suriah bagian mana gitu. Itu kebetulan teman saya waktu itu yang merekam sendiri di Kota Rokoh itu, ya seperti di alun-alun gitu, ada pagar-pagar, itu ada kepala-kepala manusia ditancapkan di pagar-pagar dan di video sendiri, dan saya melihat videonya dari teman saya itu. Yang rombongan sama sampean itu? Iya, satu rombongan. Satu, itu. Oke, itu 8 bulan ini Mas, apa itu, waktu itu yang membiayai siapa Mas? Makan dan lain sebagainya Mas? Kalau semua keperluan, semuanya dari Suriah, semua dari ISIS, karena pada waktu itu pas deklarasi Khilafah ISIS ala ISIS itu saya pas di sana. Jadi ISIS pas lagi booming-boomingnya, saya pas di sana. Jadi semuanya kebutuhan dikasih sama ISIS. Bahkan mungkin kalau di sini seperti ibarat uang saku, kita juga dikasih mungkin kalau dinominalkan sekitar 900.000 lah Mas, mungkin uang per bulan, uang rupiah ya. Tidurnya di mana itu Mas? Kalau tidur kita di camp, di apa ya namanya, kadang di Honda, kadang di tanah-tanah yang gundukan pasir. Ya itulah dunia perang Mas, kita selama selama kadang ya di gurun. Nah, ya seperti itu perang. Oke. Mas, terus selama 8 bulan itu kenapa Mas ada kepikiran kembali ke Indonesia atau memang dipulangkan waktu itu Mas? Jadi pas deklarasi Khilafah itu banyak sekali ISIS itu seperti medan magnet ya. Jadi ramenya ISIS itu setelah deklarasi Khilafah pas saya di sana. Itu banyak sekali, ribuan dari beberapa negara. Kemudian pada waktu itu saya mulai berpikir Mas, kok ISIS ini konon di daerah-daerah lain sadis gitu kan. Kemudian saya cross check di beberapa informasi di YouTube gitu kan. Ternyata banyak memang di daerah lain yang ISIS seperti itu. Terus yang kedua ada deklarasi Khilafah. Saya backgroundnya kan orang hukum gitu ya. Khilafah itu menurut saya waktu itu kiblatnya kaum muslimin yang semua negara-negara harus merujuk ke khilafah ini. Nah, saya pikir kok terlalu prematur ISIS pada waktu itu mendeklarasikan khilafah gitu ya. Dimana saya ketahui dengan mata kepala sendiri, konflik, terus kenyamanan, ekonomi, kestabilan, sosial semuanya belum memenuhi. Tapi ini sini memaksakan diri. Itu yang alasan saya. Terus memang saya dulu perjanjiannya sama yang merekrut 6 bulan sebenarnya bisa pulang. Itu sampai saya mundur lebih 6 bulan karena saya waktu itu ditahan supaya tidak pulang ke Indonesia. Terus ketika pulang itu gimana? Boleh Mas ketika izin pulang itu Mas? Itu antara perjuangan saya tersendiri di Suriah ya, karena banyak fatwa-fatwa yang harus pergi ke Suriah. Di sisi lain saya harus pulang ke Indonesia. Itu kan alasan yang sebenarnya mungkin menurut pemerintahan ISIS kurang bisa diterima atau tidak masuk akal gitu kan. Dituduh mata-mata, dituduh macam-macam. Cuman saya mencoba itu hampir 7 kali saya Mas untuk mencoba, karena paspor saya dipegang sama orang Suriah saat itu. Kemudian saya tetap nekat pokoknya saya harus bisa pulang. Akhirnya mungkin ke 7 kali atau ke 6 kalinya saya mengatakan kalau saya ingin membawa anak istri saya untuk ikut ke Suriah. Jemput lah istilahnya. Seperti itu. Itu yang akhirnya mungkin bisa diterima alasan itu. Itu dengan alasan itu. Awalnya saya juga beberapa kali bahkan saya sempat diancam kalau kamu datang lagi untuk pengen pulang, nanti kamu bisa saya eksekusi. Oh gitu, waduh. Ngeri Mas ya. Nah terus pulang itu dibiayai atau gimana Mas? Saya pulang sendiri. Nah itu uang masih ada tabungan selama 8 bulan sih Mas? Saya pegang uang saku dari Indonesia, terus kan di sana semuanya dicukupin sama per bulan dapat uang saku juga. Terus ada beberapa teman-teman yang di sana yang nggak pengen pulang atau pengen memberikan oleh-oleh buat keluarganya yang di Indonesia, dititipkan ke saya. Jadi saya
bisa ketolong sama itu Mas ya. Jadi memang sama ISIS untuk biaya pulang saya tidak dikasih lagi. Siap. Terus yang oleh-oleh itu titip itu nggak dibelikan sama sampean gitu ya atau gimana? Ya dikasih. Saya nggak mau dititipin barang memang karena sangat riskan kan. Saya 8 bulan terus saya sendiri juga pulang tidak membawa oleh-oleh karena saya pikir perjalanan itu sangat panjang dan sangat riskan ketika saya pulang dari negara konflik membawa barang-barang begitu. Oke. Terus pulang Mas ya, lancar aja pulang sampai ke Indonesia Mas ya. Alhamdulillah lancar Mas. Lancar pakai Turki Airways lewat Malaysia, kemudian dari Indonesia kita lancar aja waktu itu. Terus kan niatnya pulang memang sih, nggak jemput istri ya. Terus setelah itu di Indonesia ngapain waktu itu sampean? Di Indonesia kemudian ketua rombongan saya Abu Jandal itu sering Abu Jandal orang yang mana Mas? Orang Sukun? Ya. Oh iya. Abu Jandal itu. Kalau Mas ini orang Singosari Mas ya? Saya Singosari. Abu Jandal ketua rombongan itu membuat beberapa video yang diupload di YouTube. Salah satunya menantang mantan Panglima Pak Muldoko kalau nggak salah waktu itu. Terus TNI Polri sama Banser juga diancam dan bahkan mau membuat makar di Indonesia. Itu membuat kita yang terkait sama Abu Jandal itu mulai ada penangkapan itu. Termasuk di negara-negara lain berita ISIS makin lama makin sadis ya. Ke beberapa negara seperti di Perancis dan beberapa negara itu ada aksi-aksi, maka otomatis ada pelarangan ISIS. Nah sejak itu saya sendiri juga sudah tahu sepertinya akan banyak permasalahan dengan adanya pemberitaan ISIS itu. Jadi saya cenderung untuk tidak cukup ngurus keluarga pada waktu itu Mas. Tetap kerja jualan buku lagi? Iya, kerja jualan buku lagi. Oh gitu, siap. Terus ditangkap kapan Mas? Jadi saya pulang bulan September 2014, saya dipegang sama Densus 88 tahun 2017. Jadi udah 3 bulan tahun Mas ya? Sebenarnya sampean udah tobat kan sebenarnya ya? Sebenarnya ya saya tidak ada kaitan dan tidak ada kegiatan aktivitas ISIS di Indonesia. Karena saya pikir bagi saya ISIS sudah masa lalu lah pada waktu itu. Ya. Mungkin fokus cari uang. Ngurus keluarga, cuman karena beberapa rombongan yang pulang itu sudah mulai dipegang, mungkin giliran saya pas tahun 2017 itu saya harus juga disidangkan gitu. 2017 penangkapannya itu tahun bulan apa Mas? Bulan Juni kalau nggak salah. Itu di mana, di Singosari? Di Singosari. Kalau nggak salah waktu itu banyak wartawan yang liput Mas ya waktu itu ya? Banyak ya, sempat masuk televisi kalau nggak salah pas ya ramai Mas penangkapan. Ya kalau nggak salah waktu itu Mas masih ada buku-buku yang soal ekstremis gitu Mas di rumah sampean, atau benar atau nggak itu Mas? Nggak, cuman kalau saya diduga itu buku ekstremis sebenarnya, cuman tidak ada diketahui karena saya suka baca buku pertama, terus yang kedua memang saya distributor buku anak sekolah, itu dikira informasi yang beredar itu banyak buku-buku itu, padahal tidak ada waktu itu Mas. Siap. Lalu divonis bersalah Mas ya, singkat cerita divonis ditangkap. Ketika ditangkap itu gimana Mas? Diperlakukan baik atau ada unsur-unsur penyiksaan gitu atau gimana? Saya pas dipegang itu ya mungkin Densus punya protap ya. Nah, kita keluar dari rumah sekitar 100 meter dari rumah, baru itu saya dipegang, motor saya ditendang, kemudian saya memang sebelumnya saya sudah mikir kalau suatu saat saya dipegang, saya tidak akan ngelawan karena percuma kan istilahnya ngelawan juga, karena saya toh dari Suriah. Kemudian saya tidak melawan, terjadi perlawanan, tidak
terjadi, jadi Densus langsung ngomong, Mas Sahrul dari Suriah ya? Saya ngomong ya, jadi kalau Mas Sahrul sudah bisa memahamin kita Densus, kita juga berbuat baik sama Mas Sahrul katanya gitu. Nah, sejak saya ngomong saya dari Suriah, Densus juga, kemudian saya langsung sore itu juga saya langsung dibawa ke Makobrimob, tidak terjadi kekerasan kepada saya, Mas. Siap. Terus di vonis penjara, terus di penjara di mana, Mas? Saya dulu ditaruh di Makobrimob, kemudian dari Makobrimob saya digeser untuk pindah untuk sidang ke Jakarta Timur, tinggal di Polda Metro Jaya, kemudian di Makobrimob terjadi rusuh besar. Setelah saya vonis, baru semua tahanan napiter dipindah ke Nusa Kambangan, termasuk saya di Nusa Kambangan. Jadi saya merasakan di Nusa Kambangan sekitar 8 bulan atau 9 bulan di Nusa Kambangan, Mas. Kemudian lulus asesmen, saya di Pusiderat di Sentul. Itu lapas khusus. Bapak itu bebas tahun 2019 bulan apa, Mas? 2019 bulan September kalau nggak salah, Mas. Nah itu berarti kan tinggal istri, Mas ya? Istri berjuang sendiri, Mas ya, di luar atau gimana, Mas? Selama di penjara itu 2 tahun ya? Ya, memang saya sama istri kan usaha, selain saya distributor buku, istri sama saya dulu usaha di konveksian, jadi tetap masih bisa jalan. Memang istri sama anak-anak saya, jadi memang sendirian, Mas. Waktu itu ya gimana, otomatis saya tinggal. Nah oke, Mas. Terus ini, Mas, sekarang aktivitas sampean apa, Mas? Aktivitas saya bisnis yang pertama tetap jalan. Terus saya juga lagi merintis usaha Kalina Candy. Itu, Mas? Kalina Candy ya, saya terinspirasi dulu pas saya di Suriah, di mana Indonesia. Saya konon, Mas, ceritanya saya ketemu sama orang-orang Eropa ya, orang Perancis, orang Rusia. Terus kita cerita di Indonesia banyak sekali pisang di Indonesia. Di sana kan mahal sekali di Suriah pisang. Orang-orang Indonesia kalau makan pisang itu kadang dibuat keripik, dibuat sele. Orang-orang sana kaget. Nah, setelah itu akhirnya saya di lapas itu ada pembinaan, baru saya ngembangkan Kalina Candy, itu terbuat dari buah. Jadi saya ingin suatu saat itu sarana saya, corong saya untuk berdakwah yang lebih baik dengan produk makanan sehat. Oh, produk makanan sehat namanya Kalina Candy. Oh iya. Oke, terus selain itu apa, distributor buku masih, Mas? Masih jalan. Nah sekarang katanya ini infonya ada apa itu sering ngisi seminar dan lain sebagainya gitu, Mas Samen. Oh iya, saya memang setelah saya masuk di dalam banyak merenung, banyak berpikir gitu, melihat beberapa kejadian-kejadian bersinggungan sama beberapa napi teroris itu, saya akhirnya banyak menyadari kalau virus teroris itu benar-benar ada, Mas. Orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan orang lain, menghalalkan darah sesama muslim yang bukan haknya dia, suka mengkafirkan, memurtadkan. Itu yang membuat saya terpanggil, saya sebagai seorang muslim, untuk membela agama saya, membentengi agama saya, bangsa saya dengan bahaya virus takfiri, virus yang meracuni anak-anak bangsa ini. Maka saya merasa terpanggil karena saya salah satu orang yang pernah di dalamnya itu. Makanya saya kadang-kadang sama Polri, kadang-kadang juga sama TNI, ada beberapa unsur negara itu bekerja sama bagaimana bahaya radikalisme itu tidak makin menyebar di Indonesia. Jadi sering jadi pembicara lah gitu, Mas ya. Nah, oke, Mas. Terus ini, Mas, apa itu menurut sampean faktor terbesar kenapa orang itu bisa terjebak aksi terorisme itu apa, Mas, menurut sampean? Karena bacaan atau karena pergaulan atau karena apa, Mas?
Kalau pengalaman saya biasanya belajar kepada guru yang kurang benar. Itu faktor yang sangat sangat paling dominan, Mas. Guru itu kalau sekarang mudah didapat dengan teknologi yang makin canggih lah ya. Guru itu bisa YouTube sekarang guru, istilahnya sosial media juga guru. Itu belajar ke guru yang salah itu potensinya luar biasa. Nah, ketika sudah salah persepsi, itu akan salah dalam geraknya. Itu yang menurut saya yang harus kita suarakan, bagaimana kita harus bisa belajar Islam kepada guru yang benar. Boleh kita belajar ke siapapun, tapi dikomparasikan, Mas. Biasanya teman-teman yang semangat belajar ini mendapatkan pemahaman yang seperti ini udah menutup dirinya paling benar. Itu yang potensi salahnya di situ, Mas. Menurut saya seperti itu. Jadi bacaan itu sangat mempengaruhi. Siap. Itu pesannya bagi milenial agar tidak terjebak gitu, Mas ya. Iya. Kalau sampean sekarang udah nggak ini, Mas ya, udah benar-benar tobat, maksudnya udah nggak baca-baca buku yang keras dan ngajinya udah beda gitu, Mas ya sekarang. Ya paling tidak orang itu harus lebih baik lah, Mas. Saya mencoba untuk sisi-sisi lain, mana kehidupan saya yang saya terpelanting harus ke Nusa Kambangan. Itu kan pasti Allah mempunyai hikmah untuk saya untuk terus banyak belajar, dan saya mencoba untuk membuka diri dan belajar, terus belajar. Itu aja, Mas. Siap. Nah, ini dengar-dengar ini, Mas, sampean bikin buku juga, profil sampean soal itu. Itu gimana, Mas? Tujuannya membuat buku itu gimana, Mas? Oh iya, saya memang buat semacam histori saya lah. Saya novelkan gitu ya, bagaimana sosok saya sebenarnya, prestasinya dulu luar boleh dikatakan bagus, Mas. Saya pernah ikut jambore nasional, ketemu Pak Soeharto pada eranya, pernah pramuka. Terus pernah jadi ketua OSIS, terus pernah ketua lembaga dakwah kampus. Di mana, Mas? Di Unmar. Terus pernah ikut HMI, aktif sama organisasi remaja masjid di kampung. Jadi saya aktif sekali, cuman semuanya tidak menjamin orang itu bisa salah langkah. Itu yang saya ingin berbagi kepada semua, kepada generasi yang ada di Indonesia ini. Barangkali kisah saya, cerita-cerita saya itu bisa diambil ibrohnya, jangan sampai ada sahrul-sahrul yang salah lagi, mungkin seperti itu, Mas. Itu aja mungkin. Nah, judul bukunya apa, Mas? Api Jihad di Tanah Syria. Oh, siap. Itu nanti bisa DM lah Mas Sahrul di media sosialnya, Mas ya. Insyaallah. Siap. Nah, Mas, kalau zaman sekarang memaknai jihad itu apa, Mas? Kalau sekarang, Mas, setelah taubat, jihad itu sebaiknya kalau seperti anak muda itu, jihad itu yang benar yang kayak gimana, Mas? Jihad itu menurut saya kompetensi ya. Jadi dimanapun kita bisa memaknai jihad. Jihad sendiri kan artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau saya sebagai seorang bapak ya, jadilah bapak yang terbaik buat anak-anak gitu ya. Buat saya, posisi saya sebagai seorang suami ya, bagaimana saya mencari nafkah yang terbaik buat istri dan anak-anak masa depannya. Sebagai guru mungkin bagaimana guru yang terbaik bagi dosen, bagi dokter ya. Kompetensi itulah kita juga bisa memaknai jihad di situ. Menurut saya seperti itu, Mas. Jadi potensi jihad tidak harus ke Syria. Tidak harus mengafirkan orang, memurtadkan orang, tapi pintu-pintu jihad tergantung bagaimana kita memaknai nilai jihad itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke, ini Mas, dari teman-teman sampean yang Syria itu ada nggak yang meninggal di sana atau yang nggak kembali sampai sekarang? 21 orang yang masih hidup, sekitar 6 orang dengan saya, yang selebihnya sudah sepertinya meninggal di sana. Oh gitu, Pak. Iya. Kasihan, Mas ya. Ya, zaman masih dikasih kesempatan lah, Mas ya. Alhamdulillah. Untuk berbuat baik untuk keluarga dan lain sebagainya. Mas, setelah keluar dari itu, dari Nusa Kambangan itu, dari tetangga ada perlakuan yang kurang baik nggak, Mas? Dari tetangga atau dari manapun gitu? Alhamdulillah saya selama ini welcome semua, karena memang saya sebelumnya
juga sama tetangga tidak eksklusif gitu ya. Jadi tetangga masih kadang-kadang tetangga udah wis mas, anggap aja wis biar mimpi aja dipegang Densus 88 gitu. Sampai tetangga itu ngomongnya seperti itu. Mungkin karena saya mencoba terus bergaul dan membuka diri, jadi tetangga itu tidak ada yang mempermasalahkan dengan status saya mantan napiter itu, Mas. Oke. Siap. Terima kasih Mas Sahrul waktunya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi anak-anak muda agar tidak lagi terjebak pada aksi-aksi terorisme. Oke, terima kasih para pembaca semua. Sampai jumpa di Tugu Inspirasi episode selanjutnya.